Oke, kembali lagi bersama Sang Guru ID. Kali ini kita akan membahas materi baru yaitu partikel, penyusun benda, dan makhluk hidup. Untuk materi pertama kita akan membahas mengenai atom dan partikel penyusunnya. Jadi ada dua submateri, yaitu yang pertama atom dan partikel penyusunnya. Pertama kita akan membahas mengenai atom. Apa sih atom itu? Di sebelah kiri kita ada ilustrasi gambar. Nah, kalau lihat daun sudah pernah ya. Nah, daun itu ketika kita lihat melalui mikroskop, kita bisa melihat ya jaringan-jaringan yang ada di dalam daun. Kalau diperbesar lagi, kita bisa melihat bagian terkecilnya, yaitu sel. Nah, di dalam selnya itu kita bisa lihat ya seperti ini bentuknya. Nah, ada bagian di dalam selnya itu lagi ya. Contoh kita ambil kloroplas ya. Kloroplas ternyata ya kalau kita perbesar lagi masih terdiri dari beberapa molekul klorofil ya. Jadi molekul klorofil ini bergabung dapat menjadi klorofil. Dan ternyata ketika molekul klorofil itu kita zoom lagi gitu ya, kita bisa melihat atom-atom penyusun molekul klorofil. Nah, di sini ada atom magnesium dan atom karbon. Jadi zat-zat yang ada di alam ya, di alam ini itu ya, semuanya itu tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom, termasuk diri kita ya. Apapun itu ya, semua tersusun dari atom. Atau dapat dikatakan atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Ketika dua atom atau lebih itu bergabung ya melalui proses kimia akan membentuk molekul ya seperti ini ya, antara atom magnesium bertemu dengan atom karbon ya bisa bergabung menjadi molekul klorofil. Atau contoh lainnya kita lihat ya, di sini ada CO2. CO2 itu berarti C-nya 1, O-nya 2. C itu apa? C itu karbon, O itu oksigen. Jadi CO2 itu adalah 2 atom oksigen dan 1 atom karbon. Nah, ini bergabung menjadi CO2 atau molekul CO2. Bagaimana caranya? Yaitu melalui ikatan kimia ya, antara satu atom dengan atom yang lain. Bisa bergabung itu karena adanya ikatan kimia. Apa sih ikatan kimia? Ikatan antara dua atom dalam molekul ya. Jadi ikatan kimia itu adalah ikatan antara dua atom dalam suatu molekul. Nah, ini contohnya adalah CO2. Ada contoh lain, H2O. Dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. H2O2 berarti hanya 2, O-nya 2. 2 atom hidrogen dan 2 atom oksigen. Setiap senyawa memiliki rumus molekulnya sendiri-sendiri ya. Kalau jumlahnya segini nanti rumusnya seperti ini, kalau jumlahnya seperti ini nanti rumusnya seperti ini, jadi berbeda-beda ya. Kita kembali lagi memperjelas mengenai partikel. Nah, partikel itu apa sih? Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Nah, partikel dapat membentuk atom, molekul, dan ion. Berarti atom itu ketika kita bongkar lagi, itu di dalamnya ada partikel-partikel. Padahal ya, atom tersusun atas bagian yang lebih kecil yang disebut partikel subatom. Ya, berarti kita tahu di mana lokasi dari partikel. Jadi partikel itu di dalamnya atom. Jadi atom itu ternyata masih bisa kita uraikan lagi. Nah, ini adalah model atom helium ya.
Nah, di dalam model ini kita bisa melihat partikel-partikel ya yang ada di dalam atom tersebut. Ya, di dalam gambar ini sudah diberi anak panah ya. Di bagian paling luar itu terdapat kulit atom. Nah, kulit atom ini terdapat awan elektron ya yang mengelilingi inti atom. Ya, awan elektron berarti di kulit atom terdapat elektron. Sedangkan di intinya ya sebagai pusatnya itu terdapat proton dan neutron. Bedanya apa? Untuk neutron itu sifatnya netral atau bermuatan netral. Sedangkan proton ya bermuatan positif. Jadi kita dapat simbolkan atom tersusun atas partikel-partikel yaitu neutron atau simbolnya N, proton simbolnya P, dan elektron simbolnya E. Untuk memberikan nama dari masing-masing atom ya, kok bisa tahu ya He, kemudian simbolnya apa, kemudian angkanya berapa. Nah, ini menggunakan rumus ini ya. Jadi penulisannya mengikuti kaidah ini ya, ada huruf X besar sebagai lambang unsurnya ya. Kita lihat sebelumnya ya, ini helium berarti He ya. Kemudian bagian kiri atas ya ada huruf A yang mewakili nomor massa dan huruf Z di kiri bawah sebagai nomor atom. Bagaimana mencari nomor massa? Nomor massa ya itu didapatkan dari penjumlahan proton dengan neutron. Ya, massa itu didapat dari penjumlahan proton dan neutron. Nomor massa. Coba kita kembali lagi. Di sini ya ada dua gambar gitu ya, gampangannya ini 1 2 1 2. Berarti kalau untuk mencari nomor massa itu adalah jumlah proton dan jumlah neutron, berarti di gambar ini ada berapa nomor massanya? Ada 4 ya. Kemudian kembali lagi untuk nomor atom, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Untuk nomor atomnya itu melihat dari jumlah proton dan jumlah elektron, jadi sama. Jadi nomor massa itu nulisnya nanti sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Kalau di gambar ini jumlah elektronnya 2, jumlah protonnya 2, berarti nomor atomnya itu 2. Gitu ya, mudah sekali. Nah, ini ada contoh ya. Kita lihat. Tadi kita bahas helium ya. Nah, heliumnya ini ada elektron ya. Elektronnya itu 2, protonnya 2, neutronnya 2. Ya. Berarti di nomor atomnya ada 2 ya, karena nomor atom itu sama dengan jumlah elektron dan jumlah proton yaitu 2. Dan nomor massa itu adalah penjumlahan dari neutron dan proton 2 dan 2, hasilnya 4. Sehingga simbolnya adalah 4,2He gitu ya. Seperti ini. Untuk yang hidrogen ya, kita lihat hidrogen. Nah, hidrogen ini elektronnya 1, protonnya 1, neutronnya 0. Sehingga untuk nomor atomnya 1, nomor massanya 1, dan simbolnya 11H gitu ya. Untuk yang nomor 3 karbon C. Elektronnya ada 6, protonnya ada 6, neutronnya ada 6. Sehingga nomor atomnya itu 6 dan nomor massanya 12. Ketika disimbolkan atau dilambangkan yaitu C12 6 ya. Bagian atas ini 12, di sini 6. Kemudian selanjutnya karbon ya. Karbon lagi ya. Nah, nggak apa-apa. Karbonnya ada 3 jenis karbon dengan neutron yang berbeda ya. Nanti penulisannya juga sama. Kemudian yang nomor 6 fluor. F ya, E-nya 9, P-nya 9, N-nya 10 ya. Jumlah
ya. Jumlah untuk nomor masanya itu kan penjumlahan dari proton dan neutron, 10 tambah 9 19. Jadi bagian atas 19. Kemudian untuk nomor atom yang nilainya sama dengan elektron dan proton yaitu 9, maka angkanya 9. Seperti ini. Jadi mudah sekali untuk menulis lambang suatu atom. Kemudian di next video kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron. Apa sih konfigurasi elektron? Yaitu adalah kita akan mengetahui ya cara atom-atom itu dapat berikatan, kemudian susunannya seperti apa. Nanti kita bahas di konfigurasi elektron di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.